Hey, hello everyone. Welcome back to my channel, Vlog Ujang Sel. Apa kabar kalian semua? Sobat setia Vlog Ujang Sel. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dan pastinya hari kalian penuh dengan senyum, gurauan, dan canda tawa. Amin. Seperti biasa guys, di channel ini kita bakal jalan-jalan santai, tapi tetap berisi, tetap seru, dan pastinya kasih update terbaru yang menarik buat kalian semua. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Vlog Ujang Sel, karena hari ini bakal ada sesuatu yang spesial buat kita explore bareng. Pelan ku raih nafasku di antara ragu yang dulu. Langkah kecil di dalam gelap, ku cari arti kuat. Suara hati berbisik, jangan mundur, jangan berhenti. Nah guys, di video kali ini kita bakal update 2 spot panas yang lagi naik daun di Batam. Yang pertama, kita bakal mampir ke area Pelita Batam. Dan yang kedua, kita langsung gas ke Nagoya Tamrin City yang lagi rame banget dengan pembangunan. Kira-kira menurut kalian nih, gedung-gedung ini bakal jadi apa ya nantinya? Mall baru, hotel mewah, atau jangan-jangan apartemen sultan? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalian tim Batam makin modern atau tim yang penting nggak macet? Dan yang paling penting, apakah pembangunan ini bakal bikin Batam makin maju atau justru makin padat? Makanya jangan sampai skip video ini guys, karena kita bakal lihat langsung progres terbarunya, kondisi lapangannya, dan pastinya kita bahas santai ala Vlog Ujang Sel. Full info tapi tetap seru. So, siap-siap ya, kita langsung cus ke lokasi pertama. Shops pulling down their doors, they taking its time to leave. Orange on the windows, cool air starting to breathe. You lean on my shoulder, laughing at nothing at all. Slow steps on the pavement, watching the daylight fall. Perjalanan kita kali ini dimulai di sore hari. Langitnya cerah, tapi dihiasi awan tipis yang bikin suasana terasa lebih adem. Matahari perlahan turun, cahayanya lembut, kayak lagi ngajak kita buat santai sejenak dari aktivitas hari ini. Jalanan masih hidup, tapi nggak terlalu ramai. Pas banget buat sekadar jalan sore, menikmati suasana, sambil lihat Batam dari sisi yang lebih tenang. Kadang memang nggak perlu yang terlalu mewah. Cukup sore yang sederhana, angin pelan, dan perjalanan kecil seperti ini. Itu aja sudah bikin suasana jadi lebih dapet. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Pelita Batam. Di area ini, kalau kalian perhatiin ya, lagi gila-gilaan pembangunan gedung tinggi. Total ada sekitar 4 proyek yang lagi berjalan. Dan satu yang sudah berdiri dengan gagah, yaitu Asia Link Hotel by Prasanthi. Menariknya lagi, sepanjang jalan Pelita ini tuh vibe-nya sudah berasa kayak kawasan perhotelan. Kanan kiri jalan, isinya hotel semua. Coba kita absen dulu ya guys, biar makin jelas. Di sebelah kanan kita ada Hotel Merlin. Dan di kiri berjejer Grand Paradiso Hotel, Sedago Inn, sampai Asia Link Hotel sendiri. Nah, di sampingnya itu kalian bisa lihat ada satu gedung lagi yang masih dalam proses pembangunan. Kira-kira bakal jadi apa nih? Hotel lagi atau ada yang beda? Coba komen di bawah, kalian tebak dulu. Dan kalau kita geser sedikit ke kanan lagi, di sana sudah berdiri Aston Batam Hotel and Residences, yang juga cukup ikonik di area ini. Jujur ya, kalau dilihat dari perkembangan seperti ini, Pelita Batam ini pelan-pelan berubah jadi spot strategis kelas atas. Tapi gue mau tanya ke kalian nih, kalau hotel makin banyak begini, menurut kalian ini bagus untuk pariwisata Batam? Atau malah bikin persaingan makin ketat? Tulis pendapat kalian ya guys. Karena di channel ini kita bukan cuma jalan-jalan, tapi juga ngobrol santai sambil lihat perkembangan kota kita tercinta. Kalau kita ngomongin Pelita Batam, ini bukan sekadar kawasan biasa guys. Di balik ramainya jalan dan deretan hotel yang kita lihat sekarang, Pelita punya cerita panjang yang ikut tumbuh bareng perkembangan Batam itu sendiri. Dulu, kawasan ini termasuk salah satu pemukiman awal di Batam, yang kemudian pelan-pelan berubah jadi pusat kehidupan, tempat orang tinggal, kerja, dan berbisnis. Seiring masuknya era industrialisasi di tahun 70-an, Pelita mulai berkembang cepat, bahkan bisa dibilang jadi salah satu titik penting di Lubuk Baja. Dan yang paling ikonik, kita nggak bisa lepas dari Underpass Pelita. Sejak dibangun sekitar tahun 2006,
Jalur ini jadi urat nadi yang menghubungkan Nagoya, Batam Center, sampai ke Pelabuhan Batu Ampar. Bikin mobilitas makin lancar, dan kawasan ini makin hidup. Makanya nggak heran kalau sekarang Pelita berubah jadi kawasan strategis penuh aktivitas. Mulai dari hunian padat, pusat bisnis, sampai pariwisata. Dan sampai hari ini pun, kawasan ini terus dipercantik dan ditata ulang lewat berbagai revitalisasi dari BP Batam. Nah, sekarang gue mau tanya ke kalian nih. Menurut kalian, Pelita ini lebih cocok disebut kawasan bisnis, kawasan wisata, atau justru jantung kehidupan Batam? Coba tulis di komentar ya guys. Karena setiap sudut kota itu punya cerita. Dan Pelita adalah salah satu cerita paling hidup di Batam. Oke guys, setelah kita explore area Pelita yang penuh cerita tadi, sekarang kita lanjut perjalanan kita menuju ke jantung keramaian Batam, Nagoya. Perjalanan kita lanjut, menyusuri jalanan kota yang mulai berubah suasananya, dari yang santai, pelan-pelan, jadi makin hidup dan penuh aktivitas. Karena seperti yang kita tahu, Nagoya ini bukan tempat biasa. Ini adalah salah satu pusat bisnis dan hiburan paling sibuk di Batam. Kira-kira nanti di sana, apa yang bakal kita temuin? Project baru lagi? Atau suasana yang makin padat dari sebelumnya? Yuk kita langsung gas aja guys. Ikutin terus perjalanan kita dan siap-siap lihat update terbaru di area Nagoya Tamrin City. Step out when the sky turns gold, past the fruit stand, past the bakery smoke. Your hand in mine, moving slow. Long shadows stretch on the avenue road. Orange on the windows, amber on the glass. A warm little breeze makes the hard day pass. We don't need much, just this glow. And the way your smile says, let's go. Take me on that golden walk at dusk, side by side. Let the whole world hush. Streetlights bloom and the night feels soft. With your hand in mine, I feel lifted up. We drift so free, you and me. Golden walk at dusk, golden walk at dusk. Corner kids laugh by the painted wall. Ornamental waves from the open stall. Piano notes leak from a balcony. And the city moves like a slow sea. Oke guys, coba kalian lihat di depan kita sekarang. Sudah mulai kelihatan dua proyek besar yang lagi dibangun. Yang satu single tower, dan satunya lagi double tower. Ini sih kelihatan dari sekarang aja sudah berasa mewahnya. Kalau ini nanti jadi, wah, ini bakal jadi salah satu spot paling keren di area Nagoya sih. Bayangin aja guys, kolam renangnya langsung menghadap ke Tamrin City. Malam hari lampu kota nyala semua. Itu view-nya pasti dapet banget. Dan untuk view kamar, ini nggak main-main. Langsung mengarah ke pusat kota Batam. Bahkan tembus sampai kelihatan Harbor Bay. Sampai ke area Pelabuhan Batu Ampar juga. Gokil sih. Ini bukan sekadar gedung, tapi benar-benar jualan view dan pengalaman. Menurut kalian nih, kalau sudah jadi nanti, tempat ini bakal jadi hotel, apartemen, atau mixed use. Dan yang paling penting, kalian lebih pilih view city light malam hari atau view laut dengan kapal-kapal yang lalu lalang? Tulis di komentar ya guys, karena ini bakal jadi salah satu proyek yang wajib kita pantau terus ke depannya. Let the breeze take the worry away. Let the dark wait for another day. In your eyes I see open skies. In your life I find my alibi. Staying out where the warm wind sings, where love feels light and the evening swing. Take me on that golden walk at dusk. Side by side, let the whole world hush.
drift so free. You and me, golden walk it does, golden walk it does. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanan kita. Sekarang kita langsung out ke kawasan Super Block, Nagoya Hill Mall. Di sebelah kanan kita nih, sudah berdiri The Hills Nagoya Hotel Batam. Dan suasana sore hari di sini, waduh, sudah mulai terasa banget vibes kota yang hidup. Lampu-lampu mulai nyala, aktivitas makin ramai. Ini sih momen yang pas banget buat menikmati sisi lain Batam. Selamat datang. Silahkan tekan tombol atau verifikasi kartu Anda. Ambil tiket Anda, silakan masuk. Ambil tiket Anda, silakan. Selamat datang. Silahkan tekan tombol atau verifikasi. Ambil tiket Anda, silakan masuk. Ambil tiket Anda, silakan masuk. Dan coba lihat ke depan guys. Itu dia, sudah mulai terlihat Nagoya Hill Condominium. Ini bukan hunian biasa, tapi konsep hunian vertikal mewah dan modern, yang lokasinya super strategis, tepat di kawasan Nagoya Hill Super Block. Bayangin aja, tinggal selangkah langsung ke mall terbesar dan terpopuler di Batam. Mau belanja, kulineran, atau cari hiburan, semua dekat. Dan kabarnya nih guys, target serah terima unitnya mulai sekitar tahun 2027. Yang lebih menarik lagi, kelihatannya bakal ada jembatan penghubung langsung ke Nagoya Hill Mall. Wah ini sih praktis banget. Nggak perlu ribet turun jauh-jauh. Tinggal nyebrang langsung sampai mall. Menurut kalian gimana nih? Kalau konsep kayak gini, lebih enak buat tinggal atau buat investasi? Dan kalau kalian punya unit di sini nanti, kira-kira bakal sering keluar kamar nggak? Atau malah betah karena semua sudah dekat? Tulis di komentar ya guys. Karena kawasan ini benar-benar lagi berkembang. Jadi salah satu ikon modern Batam. Kalau ngomongin Nagoya Hill Mall, ini bisa dibilang salah satu ikon paling terkenal di Batam guys. Dari dulu sampai sekarang, tempat ini nggak pernah sepi. Selalu jadi tujuan utama orang-orang yang datang ke Batam. Lokasinya yang super strategis di kawasan Nagoya, bikin mall ini jadi pusat segala aktivitas. Mulai dari belanja, kuliner, sampai hiburan lengkap ada di sini. Dulu, kawasan ini mungkin belum seramai sekarang. Tapi sejak hadirnya Nagoya Hill Mall, perlahan area ini berubah jadi salah satu jantung keramaian Batam. Yang bikin menarik lagi, mall ini bukan cuma buat warga lokal, tapi juga jadi favorit wisatawan, terutama dari luar kota, bahkan luar negeri. Makanya nggak heran kalau di sekitar sini, mulai bermunculan hotel, apartemen, sampai berbagai proyek besar seperti yang kita lihat sekarang. Dan sekarang Nagoya Hill bukan cuma sekadar mall, tapi sudah berkembang jadi super blok modern yang menggabungkan hunian, bisnis, dan hiburan dalam satu kawasan. Gue mau tanya ke kalian nih, kalian terakhir ke Nagoya Hill ngapain? Belanja? Makan? Atau cuma jalan-jalan santai? Atau jangan-jangan ini tempat wajib tiap kali kalian ke Batam? Tulis di komentar ya guys. Karena Nagoya Hill ini bukan cuma tempat, tapi sudah jadi bagian dari cerita banyak orang di Batam. Oke guys, itulah perjalanan kita hari ini, menyusuri perkembangan Batam yang makin hari makin luar biasa. Dari Pelita sampai Nagoya, kita bisa lihat sendiri, kota ini terus tumbuh, terus berubah, dan terus kasih kejutan baru. Semoga video ini bisa jadi informasi, hiburan, dan juga teman santai kalian, dimanapun berada. Thank you so much for watching guys. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Because your support means everything, and it keeps this journey going. Dan seperti biasa, gue Ujang pamit undur diri. See you on the next video. Stay safe, stay positive, and keep exploring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog Ujang Sel, out. Step out when the sky turns gold, past the fruit stand, past the bakery smoke. Your hand in mine, moving slow. Long shadows stretch on the avenue road. Orange on the windows, amber on the glass. A warm little breeze makes the hard day pass. We don't need much, just this glow. And the way your smile says,
let's go. Take me